Dari Kompleks Balai Kota Yogyakarta, ada Ardi Sarjono. Sekarang kita ada di obrolan YK. Halo Sobat YK. Sekarang kita ada di hari pertengahan minggu gitu ya. Panas-panas, nggak apa-apa, siang-siang kita akan ngobrolin terkait dengan hal yang mungkin tidak menjadi sebuah concern utama, tapi ini menarik menjadi sebuah hal yang bisa jadi refresh kita. Apa itu? Salah satunya adalah hobbies. Kalau biasanya orang-orang yang suka memelihara hewan peliharaan gitu ya, ini concern banget. Salah satunya adalah ikan hias. Yogyakarta ini kotanya nggak gede, tapi nggak kecil banget juga nggak sih. Nah, kalau bicara tentang ikan hias sendiri tuh butuh space yang besar juga ketika kita ingin membudidayakannya lebih dan lebih lagi. Nah, siang hari ini di obrolan JK ada Ardi Sarjono, dan nanti Ardi akan ditemani oleh dua pembicara yang luar biasa dari praktisi dan juga dari pemerintahan, yang kita akan ngobrol bagaimana potensi ikan hias di Yogyakarta. Sudah hadir di tengah-tengah Ardi di siang hari ini di Kominfosan di Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Ada Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, ada Pak Antoro. Sugeng siang. Selamat siang, ya, salam Selamat sehat. siang. Sehat. Sehat selalu untuk kita Topinya saya pengen terbang loh ini. Superman. semua. Asmi Susanto. Oh, asik. Oh, ternyata ada filosofinya ya. Baik, kemudian ada juga ini ada praktisi pelaku ikan hias Kota Yogyakarta, ada Mas Singgih, Ada Mas Singgih. Sehat Mas Singgih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, dan saya nggak expect kalau biasanya kan kalau ada orang itu yang hobis A, hobis B, hobis C itu appearance-nya khas gitu ya. Iya. Tapi nggak expect ternyata Mas Singgih suka ikan hias loh ya. Tapi kan Pak dosen loh tadi. Baik, kita sekarang bicara tentang ikan hias nih, Sobat YK. Ini bakal seru banget. Kurang lebih sekitar 45 sampai sejam ke depan kita akan ngobrol santai di podcast ini nanti. Nah, langsung saja deh kita bicara tentang ikan hias nih. Nah, ini startingnya dari orang yang setiap hari mainan ikan hias alias Mas Singgih. Iya. Nah, jas merah dulu ya, nggak lupa dengan sejarah. Kenapa sih dulu ikan hias ini menjadi salah satu hobi yang diminati dan terus ditekuni sampai sekarang, Mas Singgih? Oke, kalau saya sih awal memelihara ikan itu waktu kuliah ya. Waktu kuliah tahun 2001-2002 itu saya kalau nggak salah memelihara ikan cupang sama lohan. Kenapa saya memilih ikan? Karena di kos itu ketika kita memelihara ikan itu menenangkan. Menenangkan, kemudian membuat kita tenang lah ngelihat ikan habis kuliah, terus di kos ngelihat ikan itu jadi kelihatan tenang. Nah, kemudian dari sini saya nyoba tertarik untuk mengembangkan karena saya ngelihat itu ikan hias ini kan banyak jenisnya. Kalau saya harus membeli semuanya kan nggak mampu. Nah, saya jadi berpikir untuk mengembangbiakan supaya saya bisa mendapatkan mempunyai banyak ikan tapi dengan cara yang sendiri gitu. Nah, pada akhirnya saya mengembangbiakan dan alhamdulillah juga bisa diterima. Saya waktu itu bisa menjual ikan lohan. Kalau waktu kuliah itu saya sudah mulai jual sebenarnya. Kemudian di awal tahun 2016 sampai 2016 itu saya coba melihara ikan gapi. Karena ikan gapi ini kecil, indah, terus banyak jenisnya juga, dikembangkan juga nggak susah, maksudnya gampang untuk dikembangbiakan. Nah, ini jadi challenge kita sebenarnya ketika sudah masuk bisa menternak atau bisa membudidaya itu challenge kita menjual. Nah, kemudian saya berpikir kalau saya bergerak sendiri, saya jual sendiri nggak mungkin bisa. Dunia kalau kita menjual hasil karya kita sendiri atau menjual hasil budidaya kita sendiri itu nggak bisa kalau kita bergerak sendiri. Akhirnya saya mengumpulkan teman-teman 2016 itu di rumah saya, kemudian kita bikin komunitas ikan gapi Jogja. Itu cikal bakal komunitas yang sudah banyak di Jogja ini, kalau nggak salah sudah ada 4 komunitas di Jogja itu, cikal bakalnya itu. Nah, kemudian dari situ kita sudah bisa menjual ikan, tapi dalam taraf jual dari teman ke teman. Ya, nah, saya berpikir kalau cuma dari teman ke teman, kita hasilnya nggak begitu signifikan. Kita mau jual sampai keluar kota nih. Kita mau jual sampai syukur-syukur sampai internasional nih gitu kan, sampai ke luar negeri, karena waktu itu ikan luar negeri itu yang masuk ke Indonesia juga lumayan banyak. Jadi kita itu cenderungnya menghargai ikan luar negeri daripada ikan kita sendiri gitu loh. Awalnya tahun 2000. Kita punya potensi banyak. Banyak. Tapi kita basically Mas Singgih dulu berawal dari keilmuan yang terkait pembudidayaan perikanan atau enggak, otodidak. Oke, Ya, dia banyak ngawinin ikan internet. gitu ya.
Ya karena saya milih jenis-jenis ikan yang mudah juga, dan sekarang juga kita banyak bisa belajar juga sih di internet, atau sudah banyak yang diterapkan. Nah itu kemudian kita coba, kalau kita cuman menawarkan lewat Facebook itu pembeli kita itu apa ya, masih dibilang kurang. Nah kita pengen yang wow gitu, makanya kita coba mengikuti kontes di beberapa kota. Nah, ketika kita mengikuti kontes beberapa kota, ikan kita ini kan akan dihargai karena kalau kita misalnya bisa menjuarai kontes di kota tersebut. Oh, dia udah terrekognisi. Ya, Bagus jadi ya. wah ini ikannya Mas Inggih juara kontes di sini. Otomatis ini akan menjadi apa ya? Nilai ekonomis. Iya, nilai ekonomis, dan apa, meningkatkan kualitas ikan kita diakui di luar kota. Akhirnya ya kita alhamdulillah juga sudah banyak menjuarai di kontes-kontes di luar kota juga. Itu kurun waktu 2016, 2018, bahkan puncaknya itu kita itu bisa bikin kontes internasional di Pasar Ngasem, itu sama teman-teman komunitas juga, sama Mas Danang Swasti, sama teman-teman yang lain, itu kita bisa bikin kontes internasional itu swadaya pakai dana sendiri. Dan alhamdulillah kita mendatangkan ikan luar negeri. Kemudian untuk kontes di sini, tapi kita punya perjanjian, kita free-kan pendaftaran, tapi ikan kamu tinggal di sini waktu itu. Sebagai bibit baru. Betul. Oh, Jadi nanti ikan itu akan kita, baru. ya ikan itu oke. akan kita sebarkan ke teman-teman untuk dibudidayakan, agar kita juga mempunyai bibit yang berkualitas. Oke. Waktu itu caranya kayak gitu kita. Berapa lama Mas dulu atau tidak? Trial error. Kalau ikan gupi itu sebetulnya nggak banyak ya. Ikan gupi itu sebenarnya gampang dibudidayakan, banyak dikembangkan. Cuman ilmu yang harus kita miliki itu ilmu genetik. Karena ikan gupi itu sifat genetiknya juga banyak banget. Nah, saya sendiri juga sampai sekarang masih masih. ikut workshop gitu atau semacam seminar apa something yang berbicara tentang genetika itu sehingga nanti bisa dikawinkan dan tidak ada Itu juga masalah. otodidak juga. Oke. Oh, jadi kalau warna ini yang membawa turunan Oke. warna itu dari jantan atau betina, itu kan otodidak. Sebenarnya yang kemarin kita waktu itu saya sempat juga diundang teman-teman UGM itu malah saya banyak belajar dari teman-teman sana. Akhirnya bisa di matchkan seperti apa Iya. yang selama ini mungkin harus disenggol dikit Iya. apa gitu. Iya. Nah, Jadi ya kita memang harus punya ciri khas. Kalau kita bicara marketing, kita harus punya produk yang melekat ke peternak, yang mempunyai nilai jual lebih, dan pasarnya sebenarnya ada gitu loh. Nah, dan aktivitas supaya kita bisa menjual itu ya kita mengenalkan ke kontes. tantangan Mas waktu dulu trial error seperti apa? Kalau dulu yang saya tahu kan saya juga pernah memelihara ikan, tapi kan cuma Ya. so-so aja ya, Ya. cuma buat lihat, habis itu mati, Ta- lihat itu mati. Nah, itu tantangan tersendiri Tantangannya seperti apa? kita kan pasti butuh bibit yang berkualitas. Jadi kita juga pasti mendatangkan ikan itu juga dari luar negeri. Oke. Kalau dulu itu ikan sepasang masuk dari, kalau dulu kan dari Cina, banyak dari Cina itu sekitar 1,5 juta. Itu satu pasang. Nah, ikan di sana itu belum tentu bisa beradaptasi di sini. Oh, betul. Itu yang tantangan kita itu, PR. agar ikan itu bisa beradaptasi di iklim yang sesuai itu agak susah. Jadi kejadian tiba-tiba meninggal, nggak Iya, berkembang, belum biasa. dikembangkan aja udah meninggal. Oh. Baru datang meninggal tuh banyak. Belum mulai juga udah Iya. udah bikin Iya, ini. itu- Nah, sebenarnya jenis apa sih bibit ya atau mungkin mbok-mbokan Iya, ikan induk, itu induk. ada berapa itu sekarang? Kalau jenis ikan gapi, kalau kita bicara ikan gapi ya, ikan gapi itu jenisnya banyak banget. Kita contoh gapi dulu Tapi ya. kalau yang sering kita konteskan itu ya sekitar ada 20 jenis. Itu- Itu baru 10% dari jenis yang ada. Dikonteskan tuh karena dia famous atau memang bagus? Kita konteskan itu berdasarkan Kualitas. warna. Oh, Warna, corak, proporsi iya, gitu ya. ada Oh. merah, ada merah, hitam, atau solid, pattern, kayak gitu-gitu. Dan gapi adalah salah satu jenis yang paling sustainable untuk dikonteskan di Jogja. Yang paling sering banyak. Iya, alhamdulillah bahkan di Indonesia pun setiap bulan itu pasti ada kontesnya. Bahkan setiap 2 minggu sekali juga ada kontesnya. Oke. Pantas ya, jadi kayak awalnya mungkin hobis,
jadi benar-benar income yang tak terduga ya. Iya. Bahkan melebihi income utama. Baik, kita bicara ke pemerintah nih Pak Antoro. Nah ini Jogja ternyata potensinya luar biasa. Nggak hanya bicara batik, bicara makanan, tapi juga bicara potensi ikan hias. Karena di dalamnya banyak sekali orang yang punya semangat untuk membudidayakan itu. Ini pemerintah melihat potret selama ini seperti apa nih? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau ngomong pengakuan dulu. Iya. Sebelum jadi Dewan Disclaimer It, dulu. terakhir saya itu ketua PIHI. Oh, iya Pak. PIHI itu Perhimpunan Ikan Hias Indonesia. Oh, Daerah Kota relate ya? Jakarta. Oke, relate. Jadi kalau boleh disampaikan, saya juga pemain lama. Oke. Makanya saya tahu benar terkait dengan bagaimana hari ini tantangan. Kemudian ya kalau boleh bicara analisis SWOT-nya Iya, sudah kesempatan. kecekel lah. Iya. Sudah dapat terkait dengan bagaimana pasar di Jogja. Makanya hari ini saya sampaikan Jogja kalau hari ini ingin menjadi satu hal magnet, ya kita harus siapkan. Salah satu solusinya adalah kalau Dinas Pertanian dan Pangan ini kalau memberikan pelatihan, saya rasa dari 100%, 80% peserta itu pasti bisa mengikuti dan bisa membudidayakan. Permasalahannya selalu bicara terkait dengan bagaimana hari ini marketingnya. Yes. Orang mau usaha ini pasti akan, kalau saya belajar dari Wali Kota Jakarta yang dulu, Pak Hasyad ini kan seorang pengusaha, Yes. Heri Sudianto. Kunci sukses orang usaha itu cuma 4. 1 marketing, 2 marketing, 3 marketing, 4 marketing. Kalau enggak ini dapat ya selesai. Sehingga bagaimana hari ini dunia ikan hias di Kota Yogyakarta ini memang harus ada suatu hal yang menjadi trend center di Jogja. Bicara terkait dengan tadi Mas Inggih diskusi karena mungkin farmnya mereka ada di ikan gapi, saya sudah bisa menebak. Pasti ini dulu anak kos. Karena Iya. tapi kan mungil ya. Iya, Iya, kecil. tidak butuh lahan yang besar. Nggak butuh tempat banyak juga. Saya dulu main di koki, Mas. Saya main di koi. Kok itu yang ini yang gede itu ya? Koi yang apa? Yang panjang. Buntutnya bagus itu. Ya, yang Tidak. yang koki itu yang bulat. Oh, yang ada bulat. ada Oh, oke. rancu, ada banyak lah. Terus kemudian ya saya partai-partai besar dulu. Ya. Tetapi karena tantangannya dulu adalah kita nggak bisa ngelawan barang masuk dari luar kota Yogyakarta. Dan hari ini mentalitas Yes, betul. pedagang yang dari, boleh saya sampaikan hari ini kita punya banyak outlet ikan hias yang dikelola oleh pemerintah. Ada Pasar Pasti, kemudian Yes. kerjasama dengan APY, APY, Pingit. kemudian ada di Pingit, kemudian di tempat-tempat yang lainnya ini kan lebih menghargai barang yang datang dari Jawa Timur, dari Kediri, Tulungagung, Blitar. Saya tidak tahu kosnya bisa masuk ke sini seperti apa. Bu bicaranya waktu itu ya. Nah, ini kan menjadi ini saya bicara terkait dengan bagaimana ikan hias secara umum. Yes, ya. Pasarnya yang hari ini rumah tangga senang pelihara anak-anak kecil di depan sekolahan, Iya, ada yang iya. jual. Inilah ada pelatih, ada yang black molly dan lain-lain seperti itu. Ini selalu mengakarnya ngambilnya dari luar. Kecenderungannya tidak bisa menghargai. Hari ini mungkin ini saya kembali ke kerja sambilan saya. Sambilan saya kan di DPRD. Yes. Serem ya Sobat YK ya. Biar enggak ada. Hari bicara mengenai regulasi terkait dengan bagaimana hal ini Ya. peran pemerintah. Yes. Ya. Ya hari ini kita harus bicara data. Data terkait dengan bagaimana ini sebaran kelompok tani ikan hias. Kemudian harus ada juga hitung-hitungan mapping. Saya rasa teman-teman di Dinas Pertanian, khususnya di Perikanan Ikan Hias ini banyak diskusi dengan akademisi, kemudian ada market. Ini harus jelas. Jogja mau ngarah kemana dulu untuk sebarannya? Boleh hari ini banyak asosiasi, asosiasi Cana, asosiasi Gapi, Cupang, kemudian yang lainnya, Koki. Ini kan banyak. Ya mereka kita rangkul. Tidak hanya sekedar mereka hari ini diajak diskusi terkait dengan kontes. Next adalah kontes. Agar apa? Yaitu saya harus menyampaikan bahwasanya Jogja harus punya trend center sendiri. Jogja itu menjadi kota kreatif.
Nah, kota kreatif ini harus bisa memunculkan. Yang siap di kota Jogja apa sih? Karena biasanya kecenderungan Jogja ini ada kontes Gapi. Orang akan datang ke sini. Tetapi siap tidak nanti ketika ketika setelah pasca ada kontes, orang akan masuk ke Jogja berburu. Jangan-jangan tidak, malah yang dapat keuntungan daerah lain. Nah, ini harus diperjelas. Jadi kita mainkan schedule, time, agenda. Kalau orang pariwisata bicara calendar of event. Iya. Calendar of event bukan hanya miliknya pariwisata, tapi dunia. Pertanian juga harus punya. Expo. Nah, kalau bilang pameran saya nggak berani. Filosofi orang Jawa kan nggak baik bilang pamer. Iya. Jadinya umum ya. Iya, tapi kita harus siapkan farm-farm. Betul. Sebarannya di 14 kecamatan seperti apa. Dengan tidak menutup kemungkinan hari ini kan kita punya 3 PPL, petugas penyuluh lapangan. Tetapi kan juga banyak hari ini kalau teman-teman diadaptasi ini kan ketemu beberapa praktisi yang bisa memberikan edukasi. Ya. Kuncinya hari ini ya kami sepakat dari DPRD Kota Yogyakarta khususnya di Komisi B untuk menumbuh kembangkan terkait dengan dunia di ikan hias. Kalau ikan konsumsi tidak deh. Iya. Tidak. Betul. Walaupun Nyon Sewu ini evaluasi kami. Iya. Program yang dulu Lele Cendol dan yang lainnya, saya rasa ini bukan program yang berhasil. Karena kosnya tidak ketemu. Iya. Ketika hari ini berapa yang dikeluarkan tidak sepadan. Tapi kalau ikan hias ini masih banyak momentum. Momentum yang bisa diraih. Dengan hari ini kita punya 712 hotel. Oke. Kontes itu tidak oke lah, kita banyak destinasi wisata, kita banyak tempat untuk memunculkan, tapi rangkul lah teman-teman hotel yang punya hotel. Saya rasa dengan Gapi, dengan Cupang, dan lainnya masih bisa masuk di situ. Dulu saya pernah melontarkan di awal saya jadi ketua, jadi DPRD untuk bagaimana gandeng gendong. Gandeng gendong itu munculnya dari kelompok tani ikan hias kepada 712 hotel. Untuk bagaimana hasil produknya. Kemudian saya dulu pernah mengadakan, mengusulkan kepada Dinas Pertanian untuk membuat pelatihan akuarium, pembuatan akuarium. Simpel saja. Ini juga dunia kreatif, agar nanti juga bekerjasama gandeng gendong itu ketemu dengan pihak hotel, pihak restoran, ataupun hotel, ataupun kantor-kantor apapun untuk menampilkan. Dan di situ akuarium itu muncul. Kelompok ikan hias dari daerah mana. Muncul. Dan ini sifatnya adalah rental. Sehingga pelatihan berbasis sumber daya manusia. Kemudian fasilitasi terkait dengan pelatihan-pelatihan sampai dengan nanti jejaring dengan hotel, dengan karena Yogyakarta hari ini menjadi kota pariwisata. Karena Yogyakarta itu hidup dari 2 sektor hari ini. Kalau boleh saya sampaikan, jasa pariwisata dan jasa pendidikan. Betul. Tidak lebih dari itu. Iya. Mau cari apa lagi? Ya. Sehingga hari ini semua akan merujuk pada 2 sektor ini. Ya, salah satunya adalah dunia pertanian khususnya di perikanan ikan hias. Next, ketika hari ini sudah terbangun ekosistemnya. Nah, munculkan. Hari ini kita juga sudah mendorong tes-tes ombak untuk kontes-kontes. Apa sih sebenarnya yang hari ini tren di Yogyakarta yang akan dimunculkan? Ya, kontes Gapi, Cupang, terus kemudian kalau koi, oke lah, selain kita menjadi pelaku utamanya, tapi kita juga hari ini juga menjadi tuan rumah yang baik dong. Nggak apa-apa kontes koi di sini, ayo kita angkat. Tapi kita punya paketan juga dong, nanti agar setelah kontes, peserta, penikmat, orang yang hari ini penghobis ya menikmati dunia pariwisata di kota Yogyakarta. Jadi semua harus nyambung. Memang harus saya sampaikan, pariwisata menjadi nahkoda. Di dalamnya semua harus masuk. Jadi bisa sharing semua ya. Nah, perkara hotel aja tadi misalnya ternyata ada Gapi yang di show kan di hotel, akhirnya menjadi satu nilai tersendiri di situ ya. Nah, jumlah orang yang membudidayakan ataupun hobis di Jogja nih Mas Singgih, memang sudah banyak ya sekarang untuk ikan hias? Sudah. Kalau sekarang itu sudah. Tapi kalau pas zaman saya yang tahun 2016-2017 itu memang masih tergolong bisa dihitung dengan jari. Nah, makanya kita mengenalkan, yaitu tadi yang saya bilang, kalau kayak kita punya produk, kita bisa jual, tapi kita nggak punya market. Kita kan harus menciptakan market. Cara menciptakan market, saya sempat nyoba masuk ke pasar.
nilainya nggak begitu memuaskan kami gitu Belum kan. valuable. Ya karena memang ya kita Ya. kita paham Belum. karena pasar memang harus bisa menjual dengan harga terjangkau sama si pembeli, sedangkan kita kan bicara kualitas. Ya akhirnya ya itu tadi, kita harus menciptakan banyak kegiatan kontes, event supaya orang lebih banyak mengenal, muncul hobis-hobis baru, muncul pemula-pemula baru. Nah, ya di sini sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, dunia hobi itu pasar paling terbesar itu adalah pemula. Benar ya Pak? Iya. Ya, Pemula karena itu adalah market kita terbesar. Nah, cara memunculkan pemula ya kita harus bikin event. Kalau kita nggak bikin event, pemula nggak akan pernah tahu. Oh ini ada ikan gapi. Oh ini ada ikan manfish. Oh ini akan ada ikan koki. Oh ini ada ikan arwana. Kayak gitu nggak akan pernah tahu. Itulah kalau hanya mengandalkan di Facebook atau apa nggak begitu ini. Iya, karena konsepnya adalah harus melihat ya, dalam arti Iya. harus tahu betul, tidak hanya dalam bentuk gambar ataupun video, tapi bisa lihat langsung. Visual langsung. Nah, kalau kita bicara mengenai orang terus kemudian memilih bukan profesi ya, hobis untuk terkait ikan ini Ya. segala macam gitu. Selama ini tuh apa sih yang menjadi pertimbangan mereka? Karena kan ini tadi disampaikan bahwa yang awal-awal itu Iya. biasanya yang banyak untuk meranggeh atau apa, mungkin yang menurut saya yang senior tuh wes lewat faseku. Apa sih yang biasanya mereka akhirnya maju mundur dan memberikan hasil juga fluktuasi si pembudidaya itu. Kalau yang membuat mereka ini ya pertama ya passion dia sendiri sebenarnya, passion dia sendiri dan mungkin juga dukungan dari teman-teman sekitarnya sehingga dia akan memulai untuk memelihara ikan itu sendiri sih sebenarnya. Jadi ya kita harus menciptakan iklim itu tadi supaya mereka senang sama ikan gupi, ikan cupang kayak gitu. Oke, dan ini event yang terlaksana juga sudah ini ya, rutin ya? Sudah untuk tahun 2022 sendiri kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota itu kita sudah menggelar 2 kontes. Belum lagi yang teman-teman Bantul, Sleman itu juga udah banyak juga. Oke. Dan ini sepertinya gayung bersambut juga dengan program-program dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja di 2023 ya, Iya. Sobat YK. Di sini mulai dari ada pendampingan kelompok pembudidaya dan komunitas ikan hias, kemudian juga ada program BIMTEK, budidaya ikan hias 1 kali sebanyak 10 peserta, kontes ikan hias 2 kali juga tadi disampaikan sama Mas Singgih, dan latihan bersama juga ada ya? Ada. Nah, latihan bersama itu ngapain aja tuh? Jadi event latihan bersama itu kalau kita bicara great event itu di bawahnya kontes. Jadi kayak kita ya antar komunitas saja, antar anggota aja. Kita latihan bersama cara menilai ikan, cara melihat ikan kayak gitu. Jadi enggak terlalu resmi. Jadi bukan latihan lari ya, karena ini nggak mau jadi paskibraka ya. Jadi ya konsepnya melihat ini ya requirement yang standar seperti apa. Jadi kita Jadi sambil belajar. kayak latihan auditor ya. Pemanasan. Iya, benar. Bahkan sampai ke uji lab air pada budidaya ikan. Karena salah satu hal obstacle ketika kita bicara budidaya ikan itu adalah lingkungannya, Iya, air. pH. Kalau dulu dibilang ada yang airnya nggak gua air laut, airnya jangan pakai mata air dan sebagainya. Ada yang kalau pakai copperit nanti mati dan sebagainya. Itu memang juga menjadi ini ya, dasar jelas ya. Benar. Oke, kemudian uji lab penyakit ikan. Nah, ini seperti apa nih? Kalau uji lab penyakit ikan mungkin dari dinas ya yang biasa. Ini kalau dari kita sih itu tadi kita otodidak. Ikan sakit ya paling kita cek ini kenapa, apakah amoniak tinggi penyebabnya. Kita pasti akan cari root cause dari penyebab ikan ini sendiri. Misalnya ikan ini wet spot atau ikan ini jamur atau apa gitu itu. Ya kita sudah punya ini sendiri. Itu tadi kita belajar bersama dengan teman-teman dengan pengalaman mereka. Kalau ikan wet spot penanganan seperti ini. Kalau ikan ini penanganan seperti ini. Tapi kalau sampai ke uji kita memang belum pernah sih. Oke. Tapi mungkin dinas pernah melakukan hal itu. Kalau dari segi pemerintah nih Pak, apakah ada semacam upaya benchmarking atau ada semacam upaya exchange dengan teknologi-teknologi yang ada di overseas terkait dengan, kan ini Jogja mau dijadikan senternya benih nih. Nah, kan bicara tentang kebijakan, apakah memang ada semacam program atau usulan dari DPRD kepada pemerintah penyelenggara itu
bahwa oh ini butuh untuk exchange atau apa, sehingga nanti kualitasnya pun tadi ya kalau ada orang luar ternyata requirement-nya ditinggal benihnya kayak gitu-gitu, salah satu hal yang strategi menarik ya di situ. Ya, saya rasa di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini kan, saya tidak tahu di Poskeswan ini apakah sudah masuk di perikanan juga. Ada pos kesehatan hewan. Oh iya. Ada di Tegal Turi. Kayak puskesmas ya, puskesmas tapi hewan. Ya, kayak hari ini dokter hewannya standby. Karena saya rasa di dinas ini kan, OPD ini kan juga banyak teman-teman yang memang basicnya ini kan dari dokter hewan. Nah, kalau memang dibutuhkan nanti lebih spesifik dan kita melihat terkait dengan dunia ikan hias, kita akan minta data dulu. Kita akan bicara terkait data dulu. Ada berapa sih sebarannya? Kemudian hari ini terkait dengan target dari dinas apa sih? Kalau nanti sepakat ya kenapa tidak? Hari ini kita dunia, ciptakan Yogyakarta menjadi kota ikonnya ikan hias. Betul. Kalau dulu itu Aquarama Singapura. Kalau basicnya di Indonesia ini kan teman-teman di Bogor, Jakarta, Jawa Timur ini basicnya pembudidaya. Kita mau ngambil di mana segmen ini? Harus jelas. Ketika ini nanti saya sampaikan menjadi kota pusat perbenihan, ya sudah. Kita konsentrasi di situ saja dengan kerjasama dengan beberapa kawan-kawan penghobis, teman-teman kelompok tani tanaman hias. Ya kita fasilitasi. Betul, betul. Sehingga muncul produk-produk dengan Farm Jogja. Betul. Embrionya tuh di sini. Iya, harus dimulai dari sini. Dan saya ingin nanti ke depan ini kita punya yang namanya ada satu aplikasi sesama dengan teman-teman Kominfo terkait dengan database. Siapa sih hari ini orang kota Yogyakarta yang menjadi breeder ataupun punya farm, produknya apa saja loh, diklik, kemudian dia punya portofolio apa sih. Jadi memudahkan ya. Orang ke Jogja sudah ketemu, klik ini, tapi ini bicara tentang SDM-nya. Akan muncul, ataupun itu basicnya kelompok ikan hias, diklik akan muncul, orang pasti akan datang ke Jogja. Orang datang ke Jogja bicara terkait dengan apapun keperluannya, saya akan sandingkan dengan PAD. Mereka harus tinggal di kota Yogyakarta, lama tinggalnya, kemudian di mana, ini harus kita mainkan. Jadi di otaknya teman-teman Komisi B ini kan okupasi hotel, kemudian PAD. Kalau enggak ya, pernah kita mengalami fase ketika kemarin COVID. Jogja ini kan setiap harinya harus menerima 2 miliar minimal, Mas. Untuk bisa stable? Ya. Pernah di angka 75.000 kita panik. Bukan panik buying loh. Bagaimana hari ini harus bagaimana? Harus ini kan kita harus putar semua. Tidak hanya sekedar hari ini, saya sampaikan sekali lagi. Tidak hanya kita konsentrasi menciptakan Jogja menjadi ikon, kemudian persiapan menjadi kota berbasis city center. Yang ketiga tadi saya sampaikan, kita punya data portofolio yang akan kita tampilkan melalui GSS ataupun melalui YKTV ini untuk orang bisa ngadek, oh ini loh muncul database-nya, baik by name, baik kelompok, oh ini budidaya ini, muncul klik, dia pernah merabut juara apa di kontes di mana, ini harus terpampangkan. Terakhir, ya Yogyakarta ya harus sinergikan dengan daerah yang lainnya. Apa sih kerjasamanya? Tidak hanya sekedar kita menerima. Kita ini Nyon Sewu dijajah. Dijajah oleh produk luar. Betul. Tadi sampaikan. Terutama ikan itu ya. Begitu bangganya ketika kita ngambil ikan dari luar. Ternyata banyak. Saya dulu pernah fase di Yogyakarta ini menjadi breedernya siklit. Siklit adalah jenis ikan. Jenis iklan. Yang hits juga. Iya, dulu. Warnanya cantik banget. Tapi memang itu tidak posisinya bukan asli sini. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Sehingga diskusi dengan Dinas Pertanian nanti, yuk kita punya roadmap, kita mau kembangkan mengambil season di mana, agar Yogyakarta bisa bicara tentang dunia ikan hias di Indonesia. Nah ini baru belum deep banget nih ya, Sobat JK bicara mengenai potensi ikan yang dimiliki di Yogyakarta. Key point-nya adalah Jogja ini sebagai kota pembentuk benih baru. Dan ini memang kalau tadi ini related banget dengan
potensi tentang pendidikan di Jogja, potensi tentang pariwisata, karena basic di pendidikan ya inovasi, kreatif, sehingga lahannya terbatas, tapi apa yang di dalamnya kenyang gitu ya, isinya banyak. Tadi sudah banyak sekali kita bahas overview kebijakan dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan juga Pangan di Kota Jogja terkait dengan bagaimana proses advokasi mereka terhadap kegiatan-kegiatan sehingga para hobis ini bisa memiliki kualitas terkait dengan produksi ikan hias yang baik. Masih bersama dengan Pak Antoro dan juga Mas Singgi. Tadi kita menyinggung banyak hal terkait dengan persaingan nih antara apa ya itu ya namanya? Kalau orang ngirim itu berarti apa? Bukan ekspor juga ya? Apa sih? Dari daerah sama daerah gitu? Ya pokoknya dari daerah lain gitu ya? Ya ngirim apa ya? Ekspor juga nggak dari luar negeri Ya ya? sudah ekosistemnya gini hari ini yang terbangun. Distribusi ya. Oke, distributor ya? Distributor yang dari luar provinsi apa itu ternyata menyasar Yogyakarta. Iya, betul. Menurut bapak-bapak, mas-mas, double. Ini kenapa Jogja jadi pasar? Apa ya? Menjadi pusat untuk mereka mengirim. Apa karena di sini dua hal tadi, pariwisata pendidikan yang notabene mengumpulkan banyak orang atau apa? Ya, karena memang apapun yang dilakukan di Kota Yogyakarta, bicara tentang hobis pasti akan boom. Spektanya ada. Tinggal bagaimana memanage terkait dengan bagaimana publikasi dan lainnya. Ikan ini pun tanpa dipublikasikan orang akan serta-merta pelihara. Jadi sampaikan Mas Singgi bagaimana mengawali hanya karena untuk ketenangan. Orang stres bekerja, orang stres sekolah itu kan ketika lihat di ruangan ini ada ikan. Karena karakternya orang sendiri-sendiri. Kalau keras berarti dia harus cari ikan kayak skemanya kayak di predator tuh ngasih makan caplok gini, mereka akan tenang. Refreshingnya di situ. Ada yang suka yang gemulai dengan momet, koki dan lainnya. Sebenarnya karena tingkat aktivitas di Jakarta ini menjadi sangat padat, besar, sehingga tren perdagangan pasar ikan hias di sini menjadi tinggi. Itu diakui tidak diakui karena kami melihat sendiri ketika beberapa mobil-mobil dari Jawa Timur yang isinya adalah sekantong ikan dengan sudah ada dengan oksigennya ini kan selalu muncul seminggu itu 3 kali. 3 kali. Saya melihat sendiri. Saya pernah diskusi dengan mereka. Ternyata ya diskusinya adalah bagaimana mereka sudah dapat pasar di sini. Dan putarannya jelas. Jelas ini berarti selalu menambah. Atau mungkin ikan yang dipelihara mati ganti. Mereka pengen apa ganti. Sehingga hari ini ya menangkap peluang itu sebenarnya tidak kurang-kurang hari ini kami untuk bukan menyetop, tapi bagaimana kita mengambil katakanlah dari 100%, 50% kita ambil alih. Agar bagaimana hari ini beberapa tempat usaha yang notabene dikelola oleh pemerintah kota, ada Pasti, ada Pingit, ada APY, dan yang lain ini yang selalu menjadi senternya atau kalau pusat informasi promosinya di situ. Orang nyari di situ, orang pesan di situ. Tinggal ini harus dikuatkan jaringan bagaimana tidak memutus rantai tapi mengambil katakan 50% untuk terkomunikasikan dengan para breeder yang ada di Kota Yogyakarta. Karena saya rasa jelas kok pasarnya. Kemudian mengedukasi terkait dengan berapa sih kelompok tani ikan hias dari Yogyakarta. Ini bisa kita sinergikan karena kita tadi sampaikan jasa pendidikannya menjadi tinggi. Ya kalau bisa ya ini masuk dalam kurikulum karena ini pola belajar merdeka. Teman-teman di Dinas Pertanian bisa sinergi dengan teman-teman Dinas Pendidikan. Betul. Setiap sekolah juga wajib kayak ada laboratorium alam bicara terkait dengan pelihara ikan seperti itu. Anak-anak akan mengadaptasi dan mungkin akan bisa mindsetnya ikan ini dia bisa pelihara, tahu bagaimana hari ini siklusnya, rantainya, dia bisa berkembang, kemudian next Seperti apa? di endingnya bisnis. Nah ini bisa dikembangkan seperti itu. Tapi kalau sebenarnya jenis yang diproduksi di luar, yang dibawa ke Jogja itu sama rata-rata? Sama.
Jadi kalau misalnya case ini berbeda ketika dari luar negeri. Yang dalam arti bayangan Ardi di sini adalah rasnya beda, genetiknya orang luar negeri beda, atau memang kecenderungan dalam negeri itu semuanya sama. Kalau luar negeri pasti beda gitu. Sama sebenarnya, Sama sama. sebenarnya. Cuman dari segi genetik atau segi kualitas kita kalah. Contoh dari segi size aja lah ya. Di luar negeri itu ikannya bisa gede-gede, bisa besar-besar. Sedangkan Apa kita karena ikan kita kurang gizi? Tidak kan? Ya, Tidak kalau, juga. Kalau kita mengonotasikan kalau Iya, besar itu iya. mesti jambu bangkok. Oh iya, belum tentu juga ya. Ya, yang kurus kemudian Tapi nggak kalau bergizi di nggak gitu juga kalau ya. di ikan gapi ya ikan dari luar negeri itu ikannya besar-besar, bisa 2 kali lipat ikannya yang kita piara di sini. Nah, itu karena genetikanya. Ya mungkin karena perawatan di sana juga Oh, beda, airnya ngasih cocok. makannya juga beda, atau mungkin ininya juga beda. kayak gitu. Saya pernah diskusi dengan teman-teman LIBI, lembaga pengembangnya, Lembaga pengawas riset. terkait dengan bagaimana ilmu pemulihan, termasuk dengan genetik. Bagaimana mereka sebenarnya tuh ngambil dari Indonesia, bawa ke luar negeri, balik lagi sini dengan lebih besar. Iya. Ketika balik ke sini, itu belum tentu dikembangkan bisa sama, itu. karena ada beberapa ilmu pemulihan yang genetik itu dimatikan. Benar. Hingga hari ini kalau kita terlalu percaya diri, mengagungkan produk dari luar, produk yang wah, super, ya kita akan selamanya bermindset seperti Iya. itu. Kita lupa dengan produk kita Iya. sendiri. Menurut Mas Inggih dan Pak Antoro nih, apa sih yang menjadi keunggulan produk kita? Kalau tadi kan disampaikan yang luar negeri mungkin lebih besar. Nah, produk kita ini apa? Kalau misalnya makanan itu kan kita terkenal banyak rempahnya. iya. Nah, kalau si ikan gapi versi Indonesian itu apa yang menjadi signature-nya dia ketika orang luar negeri itu merecognize itu sebagai sebuah ini jenis dari Indonesia gitu. Ya, kalau di ikan gapi sebenarnya susah juga ya kita bikin apa ya kayak brand sendiri gitu agak susah juga. Tapi kalau ikan gapi itu sebenarnya kan ikan yang gampang disilangkan. Dan kita juga punya sejarah yang tadi di depan saya ceritakan di Jogja sendiri itu ada pencipta jenis ikan gapi jenis dragon. Nah, itu juga diciptakan oleh Pak Agung Saputra. Nah, itu juga jadi dan itu diakui di dunia internasional juga. Jadi orang luar negeri pun sampai saat ini kalau saya lihat teman-teman kita juga banyak yang menjual jenis-jenis dragon ini ke luar negeri. Artinya ikan kita sudah diakui di sana gitu loh. Nah, PR-nya ya kita harus bisa meng-create jenis-jenis baru yang bisa menjadi ikonik Tren ikan baru. asli Indonesia. Maksudnya ikan hasil breeding peternak Indonesia. Kalau yang selama ini terrecognize sama internasional itu biasanya seperti apa? Yang bule gitu, yang campuran antara genetik keluar dan dalam atau Itu hasil ini sendiri, bukan campuran dari luar, tapi produk silang-silangannya Pak Agung. Jadi dia sebagai peternak menyilang-nyilangkan jenis ini sama jenis ini. contohnya apa tuh? Ya itu tadi dragon. Dragon. Itu udah salah Itu satu yang hasil famous. silang, iya, hasil silang-silangan sehingga muncul jenis baru. Kemudian sama Pak Agung dinamakan jenis dragon. Nah, ini sebenarnya ikan half moon biasa, ikan gapi jenis half moon. Cuman dia memiliki corak yang bagus sehingga Pak Agung menamainya dengan dragon karena di bodinya itu ada sisi-sisi kecil-kecil seperti sisi naga. Berapa sih nilai ikan seperti itu di recognize internasional? Dulu Value. kita bicara di Indonesia dulu ya. Dulu waktu awal kemunculannya itu harganya bisa 2,5 juta. Oh, oke. Tahun 99, 98. Di 9998. Iya. Saya Pak lebih Agung TK, Pak. Kursnya bukan berapa? Oh. sebentar 2007 awal-awal 2005 sampai 2007 karena Segitu? Pak Agung itu bikin kontes pertama itu di Pasti tahun 2007 saya ingat 2007 atau 2010 gitu loh. Dia pernah bikin kontes ikan gapi. Dijual itu tadi dengan nilai segitu. Nah pasarannya kalau waktu itu saya cek ya segitu. Kita kalau mau memiliki ikan jenis dragon itu harganya sekitar 2,5 juta. Kalau sekarang berapa tuh? Kalau sekarang udah murah karena sudah banyak yang dikembangkan. Oh, jadi kita harus banyak. Oh, itulah tadi Jadi Pak gini, Antoro ngendik harus menghasilkan banyak yang baru-baru ya. Iya. Oke. Jadi kita pasti akan mengikuti apa ya prinsip ekonomi. Barang banyak. Oh iya, supply demand ya. Ya, Balancing gitu. ya udah. Ya udah. Kalau demandnya Selesai. tingginya dikit ya udah. Makanya berarti kan
challenge kita ya kita harus menciptakan jenis baru lagi supaya Oke. memiliki nilai jual tinggi. Ada kerjasama dengan universitas atau semacam. Ini sebenarnya yang pengen kami rangkai. Karena kan pola di kota ini kan 5K, itu harus tercapai. Terkait dengan bagaimana perannya kota, Yes. pemerintah kota, dinas pertanian, bagaimana perannya kampus dalam ini akademisi, internnya di dunia perikanan, kemudian corporate, ini juga harus bermain. Bagaimana hari ini pakannya juga dari siapa sih mereka? Betul. Ini harus kita diskusikan juga. Kemudian kampung ini keterwakilan. Publik ya masyarakat ya. Ini keraton. Oh, keraton. Ini harus penting karena apa? Saya rasa dengan teman-teman pengubus ini kita harus menyejarahkan untuk mendudukkan bahwasanya hari ini kita menjadi bagian kota yang berkiblat ke keraton. Ya, nek hari ini jenis dragon tadi dibikin batik, kenapa tidak? Oh iya. It's true. Dan itu bisa menjadi ikon. Oh iya, signature dish makanan dong ya. Signature fish. Bagi saya PON SEA Games itu ada logonya. Ya. Kalau kita bisa membumikan bagaimana hari ini, Possible ya. kenapa tidak? Gapi motif batik, Ya. tiba-tiba muncul aja, ada, dan itu bisa dikembangkan. Bagaimana kerjasama dengan teman-teman di Perikanan UGM? Kita punya Akademi Perikanan Yogyakarta, betul. kerjasama. Bagaimana? Bisa dieksplor ya Iya. di situ. Dan hari ini teman-teman di Dinas Pertanian juga, kalau memang dibutuhkan, bagaimana hari ini ada laboratorium terkhusus. Sudah ada balai benih ikan. Ingin mengembangkan, ya kenapa tidak? Kita bikin tren yang hari ini bisa, dan kita juga harus sepakati dulu. Apa sih ikan hias rasa Jogja? Iya. Ya. Tidak boleh kita langsung trennya ngikuti saja. Hari ini saya rasa selalu terlambat. Usulan melalui musyawarah rencana pembangunan berbasis kelurahan kecamatan itu selalu terlambat. Trennya Cana. Sekarang Cana baru diusulkan. Berarti kan baru masuk tahun kemudian Cana sudah nggak tren. Ya. Selesai. Udah Orang tanya. mau ngikut pelatihannya, aku udah tahu setahun Lewat. menunggu ini. Sehingga hari ini kami tuntut untuk bagaimana Jogja ini menentukan sikapnya sendiri. Harus dibikin Ya. 1 tahun. 1 tahun ini apa? Ini program jangka pendek, jangka tengah, dan panjang terkait dengan dunia perikanan. Kalau boleh jujur, ini pengakuan lagi. Saya ini kan dulu di BAJ, Bursa Agro Jogja yang sekarang menjadi Pasti. Oke. Saya 5 tahun jadi manajer pengelola di sana. Meletusnya aglonema. Kemudian meletusnya yang terakhir adalah Anthurium. Gelombang Cinta, Hokeri, Genmani. Saya ikut bermain di situ dengan beberapa teman-teman corporate. Akhirnya kita bisa kurang lebih 3 tahun ini bertahan dengan memainkan Gelombang Cinta dulu, Hokeri, kemudian di ending dari adalah Genmani. Hukum pasar. Kita tahu di mana sih sebenarnya pemasok sesungguhnya Anthurium. Kita back dulu. Ya. Kemudian kita bikin hukum permintaan pasar. Kita tarik semua barang-barang itu kita beli. Kita kanalkan, kemudian kita minta. Kalau ada, akhirnya mereka mencari. Di samping juga hari ini peran media, Mas. Ya. Koran ini penting. Hari ini medsos Ya. dimainkan, bercerita, Konten. ya konten. Akhirnya akan terbentuk sendiri. Tapi yang saya lakukan dulu adalah karena otaknya bisnis, bukan otak hari ini pengembangan berbasis masyarakat. Sehingga ya mari kita tata lagi. Oke. Ada banyak yang bisa dikembangkan di Jakarta, khususnya di ikan hias. Iya. Ada banyak teman-teman pakar, ada banyak teman-teman hari ini yang breeder. Kita rangkul duduk bersama. Kita tentukan, yuk Jogja ini mau apa? Jangan sampai daerah lain, kalau ikan mas di daerah Jawa Barat itu ada. Ya. Kalau lele itu sangkuriang, apa ini sudah trendnya Iya, daerah. Jabar. Kenapa Jogja nggak ada? Iya. Ya, satunya tadi kalau Cana ya, ayo main Cana batik. Ya. Yang motif batik yang boleh tampil, yang enggak digoreng. Betul. Ya, itu jadi signature juga ya. Dan orang akan mencari pusatnya ya di sini ya, Ya, nanti di karena ya ada Jogja. unsur itu tadi gitu. Syukur-syukur nanti ada ikannya bisa keluar motif batik
apa awisan atau apa gitu yang lucu gitu ya. Jadi Kalau nggak ditato sendiri ya. jadinya ini dong ya, nggak jadi genetika. Baiklah, itu tadi obrolan Ardi, Pak Antoro, dan juga Mas Singgih ini terkait dengan potensi ikan yang ada di Yogyakarta. Kebijakan tadi disampaikan, harapan juga ke Dinas Pertanian dan juga Pangan. Ada closing statement, Mas Singgih, Pak Antoro? Monggo Mas Singgih dulu. Kalau dari kami teman-teman komunitas sih itu tadi minta bantuan juga dari bapak-bapak dinas atau pemangku ya support dengan acara-acara kami, kemudian kita dibantu menciptakan pasar untuk lokal gitu-gitu supaya kita juga lebih mudah memasarkan produk kita aja sih. Ya. Ya, selama ini kita sih sudah dibantu sih sama Bapak Ibu di Dinas Pertanian dan Pangan juga banyak membantu kami. Tapi semoga kerjasama ini juga akan terus bersinergi dan berkesinambungan gitu aja sih. Pak Antoro? Bagi saya komunikasi menjadi penting. Walaupun komunikasi ini saya kembali ke jadi diri saya sebagai orang politisi. Ya. Komunikasi itu kumpul-kumpul, Ya. muni-muni, kasih-kasih program. Ini harus jelas. Ya. Secara hari ini senyampang kita di DPRD itu kan ada fungsi pemrograman, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Sehingga menjadi penting ketika hari ini kawan-kawan ini kan sejatinya punya wakil di DPRD Kota. Saya kan wakil rakyat, saya ini baturnya rakyat. Ya. Saya itu ya siap dijewer, saya siap untuk itu komunikasi. Untuk ke depan bagaimana ikan hias. Ini punya ciri khas di Yogyakarta. Dan sekali lagi, Jogja tidak boleh mengikuti tren di luar. Jogja harus menciptakan tren tersendiri, khususnya di dunia perikanan. Dan Jogja harus punya satu tahun untuk punya ikon. Ikon tersendiri. Ikon penyerta boleh. Tetapi kita harus punya spesifik ngomong ke Jogja, ikan hiasnya, maskornya ini. Begitu. Sehingga ini, sekali lagi, komunikasi menjadi penting. Untuk selanjutnya, ini bukan acara pertama dan terakhir. Ini menjadi awal pembuka. Dan saya harapkan untuk seluruh pemirsa, khususnya warga Kota Yogyakarta yang menginginkan dunia perikanan ikan hias di Yogyakarta ini menjadi tumbuh berkembang, menjadi satu aset tersendiri, ya yuk. Ada Dinas Pertanian dan Pangan, ada teman-teman komunitas, ada saya di DPRD Kota, ayo duduk bersama, kita diskusikan lebih lanjut. Begitu, terima kasih. Oke, itu tadi perlunya kerjasama lintas sektor ya, mulai dari pemerintah, kemudian hobis, praktisi, akademisi, semua hal, sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita. Yang pasti, Jogja ini kan istimewa. Jadi produknya pun juga harus signature juga, sehingga nanti orang akan selalu mengingat apa yang menjadi pembeda di Jogja. Itu tadi obrolan Ardi di obrolan YK. Sobat YK semuanya, terima kasih sudah bersama Ardi. Yang pengen komentar, nanya, segala macam, bisa nanti langsung ke kolom komentar aja, dan nanti akan di-follow oleh Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Jogja. Terima kasih Pak Antoro, Mas Singgih. Kita ketemu lagi di obrolan YK lain. Saya Ardi Sarjono, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.